Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik kemiskinan. Nah, teman-teman tadi sudah melihat beberapa video yang terkait dengan kemiskinan di Indonesia. Nah, ekonomi politik kemiskinan di sini kita akan membahas dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan yang kedua adalah dari sisi cara-cara yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Oke, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jurnal pertama yang akan saya review adalah jurnal dari Yogi Citra Pratama tahun 2014. Seharusnya memang tidak kita review ya, karena dia sudah lebih dari 5 tahun, tapi nggak apa-apa. Dalam case ini kita akan mengambil pelajaran penting aja dari jurnalnya Pratama ini. Yang ditulis dalam jurnal esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. Jadi dia ingin mengetahui apa saja sih sebenarnya yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia. Oke, sebentar, saya gedein layarnya. Kalau kita lihat di sini, Indonesia itu kemiskinannya masih cukup tinggi ya. Kalau tahun 2014 ini dia nyatakan bahwa di sini tingkat kemiskinannya sampai 30-an%, 14%, maka di sini saya update dengan data terbaru pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 26,42 juta orang ya. Jadi jumlah tersebut setara dengan 9,78% jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau tahun 2014 dia 14%, dengan kurang lebih 30 juta rakyat miskin di Indonesia, maka pada tahun 2020 ini cukup naik ya, karena pandemi ini gitu. Jadi banyak artikel yang menyatakan bahwa selama pandemi itu terjadi pelonjakan tingkat kemiskinan. Ini aja pada Maret 2020 ya, pas awal-awal pandemi, belum sekarang gitu ketika dihitung lagi. Angka ini meningkat dibandingkan pada bulan September 2019. Oke. Sementara itu kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas karena belum bisa menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin. Kalau kita lihat di sini datanya lagi, tahun 2020 ini tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini ratio adalah sebesar 0,381 gitu ya. Di sini Gini ratio itu mengukur perbandingan dari tingkat ketimpangan ya. Jadi berapa jumlah orang kaya di Indonesia dibandingkan dengan berapa jumlah orang miskin di Indonesia. Oke. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dikarenakan sebagian besar pendapatan nasional dihasilkan dari komoditas sumber daya minyak dan gas. Jadi dulu di masa Orde Baru itu kita ngandelin sumber daya alam banget gitu ya, bukan pada sektor industri yang dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga ketika sektor tersebut hilang gitu, minyak dan gas di Indonesia sudah cukup habis gitu ya, maka akan dengan sendirinya negara harus mengeksplor kebutuhan migasnya. Jadi ya justru malah kita kekurangan gitu. Nah, pada tahun 2014 ini juga, tahun 2014 itu ketika saya menganalisis tentang kebijakan kenaikan BBM. Jadi memang peningkatan harga BBM menciptakan expected inflation, yaitu tingkat inflasi yang terjadi dinaikkan sesuai dengan teori inflasi. Masyarakat akan menurun daya belinya dan tingkat kesejahteraannya karena kenaikan harga barang secara umum. Jadi memang tahun 2014 itu pas saya nulis tesis dan saya menganalisis tentang kenaikan harga-harga BBM, memang banyak yang terdampak ya dengan adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi. Kemudian tingkat pendapatan secara real akan menurun apabila terjadi inflasi. Ya kan, benar ya, sebenarnya pendapatan mungkin tetap tapi pengeluarannya itu banyak karena harga-harga jadi naik gitu kan. Sehingga penurunan tingkat konsumsi secara agregat, akhirnya kemampuan atau daya beli masyarakat itu secara agregat akan menurun, dan itu menambah tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan rendah mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai gitu. Jadi kalau misalnya inflasi terjadi terus menerus, daya beli masyarakat menurun, maka masyarakat tidak akan lagi bisa mengakses pendidikan yang layak, pendidikan yang memadai, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan yang rendah kan mengakibatkan tidak adanya skill dan kompetensi masyarakat untuk bisa lebih berdaya atau memiliki daya saing.
akhirnya menghasilkan pendapatan yang minim, dan ini mengakibatkan terjadinya lingkaran kemiskinan. Jadi ya kayak gitu aja, nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau misalnya akhirnya banyak yang bilang bahwa kemiskinan itu jangan-jangan diwariskan nih gitu, karena memang kalau misalnya orang tuanya tidak berpendidikan gitu, terus tidak mampu membiayai anaknya untuk bisa sekolah tinggi gitu, maka bisa saja itu akan terus-menerus miskin gitu kan. Oke, saya nggak tahu teman-teman mungkin nggak setuju dengan statement ini. Monggo aja nanti kita diskusikan apakah kemiskinan itu merupakan warisan. Indeks pembangunan manusia yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik, dan intelijensia merupakan modal dasar. Jadi salah satu aspek lain selain inflasi mungkin yang bisa mempengaruhi adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, yang dia menjelaskan kualitas dari manusia Indonesia itu sendiri. Baik, kemudian kita langsung aja di sini kita lihat dari pengukuran yang mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya, bagaimana mengukur kemiskinan. Misalnya World Bank mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Nah, kemudian indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Itulah sebabnya saya pikir Presiden Jokowi menekankan pada pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun belakangan ini, khususnya di wilayah-wilayah timur. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, data dari tahun 2014. Mana nih? Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Papua yang mencapai 30% lebih, disusul dengan Papua Barat yang tingkat kemiskinannya mencapai 28% dari jumlah penduduknya. Nah, ini sekarang udah berkurang nih. Kalau saya lihat dari data terbaru ya, tahun 2020 ini, kemiskinan tertinggi itu justru di NTB. Ada yang dari NTB nggak? Ini kita perlu sama-sama rethinking ya, karena tahun 2020 ini yang paling tinggi justru di NTB. Terus ada Bengkulu. Nah, teman-teman yang dari Bengkulu nggak, sama Sumsel nih. Mas Angga ya, punya PR nih, kita termasuk yang paling tinggi 12,16% nih. Nah, Yogyakarta sendiri termasuk tinggi angka kemiskinannya, yaitu 11,53%. Ini perlu jadi PR ya, karena yang rate-nya di atas 10% itu ya inilah gitu. Jadi cukup menyedihkan sih, apalagi di Yogyakarta kemarin ini baru ribut-ribut gara-gara UMK-nya paling rendah se-Indonesia gitu ya, termasuk yang paling rendah. Mungkin itu sih yang menyebabkan, atau kita lihat dulu deh, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kemiskinan gitu ya. Jadi di sini yang diteliti, kita balik lagi ke atas, yang menyebabkan kemiskinan di sini variabel yang digunakan adalah tingkat pendapatan, tuh kan. Kalau misalnya tadi apakah signifikan nih, di Jogja kan UMK paling rendah gitu kan. Apakah itu relevan dengan tingkat pendapatan, apakah mempengaruhi tingkat kemiskinan, kemudian pendidikan, inflasi, konsumsi rumah tangga, dan IPM, dan yang diukur adalah tingkat kemiskinan gitu ya. Jadi ada 5 faktor nih yang digunakan. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Sebetulnya apa sih yang paling menyebabkan? Oke, secara simultan semua faktor tersebut ya, konsumsi, inflasi, pendidikan, IPM, dan pendapatan per kapita. Jadi 5 variabel lepas tersebut itu secara simultan mempengaruhi kemiskinan. Oke, secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemudian kita lihat satu persatu ya, dari segi konsumsi. Dependent variable, yaitu yang pertama, independent variable ya, atau variabel bahasa yang diteliti yang pertama adalah konsumsi. Nah, konsumsi itu berpengaruh secara negatif dan signifikan. Artinya, semakin besar konsumsi, maka tingkat kemiskinan semakin turun. Dan ini sesuai dengan teori bahwa tingkat kemiskinan dapat dilihat dari jumlah konsumsi. Orang yang konsumsinya makin banyak, berarti dia mungkin lebih sejahtera daripada orang yang konsumsinya lebih sedikit. Next, IPM. IPM juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Artinya semakin rendah IPM, semakin rendah kualitas manusia, maka tingkat kemiskinannya semakin tinggi. Itu ya, jelas ya. Kemudian next, inflasi. Inflasi tidak punya pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Nah, ini temuan yang cukup menarik nih ya. Tapi dia bahas di sini bahwa dia menyatakan kok bisa sih inflasi nggak berpengaruh terhadap kemiskinan. Padahal tadi kan kita bilang kalau harga-harga naik,
otomatis daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga hal itu bisa memicu terjadinya kemiskinan. Tapi di sini dia jelaskan daerah yang sedang berkembang cenderung diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya pendapatan dan kondisi perekonomian yang berkembang pesat. Jadi pada beberapa daerah itu ternyata dia ketika sedang berkembang maka diikuti dengan peningkatan pendapatan gitu. Jadi tidak berpengaruh antara tingkat inflasi dengan kemiskinan karena pendapatannya ikut naik gitu. Kecuali kalau inflasi terjadi terus-menerus dan tingkat pendapatan itu statis atau tetap. Next, pendapatan. Pendapatan punya hubungan yang negatif. Kenapa ya? Karena semakin tinggi pendapatan, maka menurunkan tingkat kemiskinan. Tapi dari model di atas, bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan. Bahwa dijelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan per kapita tidak merepresentasikan secara real pendapatan di masyarakat dan ukuran real kemiskinan masyarakat. Hal ini juga menggambarkan bahwa distribusi pendapatan tidak berjalan optimal dan disparitas pendapatan terjadi dengan sangat lebar. Jadi yang diukur di sini adalah bahwa terjadi Gini ratio yang cukup tinggi ternyata juga mempengaruhi bagaimana variabel pendapatan kok tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan gitu. Ternyata terjadi disparitas yang sangat luas. Sehingga nilai pendapatan per kapita tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Teman-teman nanti kalau bikin paper kayak begini ya, atau bikin skripsi kayak begini, jadi kalau misalnya ada temuan kita yang tidak relevan dengan teori atau dengan penelitian sebelumnya, kita harus cari alasan kenapa bisa seperti itu gitu. Yang terakhir adalah variabel pendidikan yang tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sektor pendidikan memberikan kontribusi jangka panjang, sedangkan yang diukur adalah jangka pendek. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan dari penelitian Pratama ini. Dan ada juga yang ternyata terbukti tidak mempengaruhi kemiskinan. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.